Baik. Sebelum kita jawab, wajib berhati-hati para ibu, para istri dan para suami tentang hukum masalah menggauli istri yang masih dalam keadaan haid. Termasuk yang diharamkan atau yang dilaknat adalah waman ata imra'atahu haidon, orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, atau man ata haidon, orang yang dia menggauli istri yang sedang haid. Itu termasuk yang diharamkan. Bahkan itu mendatangkan laknat. Maka ini bahaya. Makanya para istri dan juga para suami harus benar-benar perhatikan tentang masalah ini. Harus tahu jadwal, kapan tanggal merah, kapan tanggal hijau, kapan tanggal kuning, supaya orang perhatian, supaya tidak salah di dalam menggauli istri. Kalau ternyata dia menggauli istri dan istri dalam keadaan masih haid, maka dia jatuh pada dosa besar. Dia jatuh pada dosa besar. Alih-alih sedekah malah mendapat dosa. Kemudian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, jika seandainya seorang sudah perhatikan benar, istri sudah perhatian benar, dihitung sudah. Nah, kalender saya itu tanggal merahnya biasanya mulai tanggal sekian, dan biasanya itu berjalan 7 hari penuh. Nah, jadi mas sabar dulu. Nah, sore nanti insya Allah jadwalnya sudah suci. Nah, sore, jangan pagi-pagi. Biasanya gitu. Karena memang biasanya sore. Begitu sore benar, sudah mulai nampak ada tanda-tanda apa? Suci. Mulai kering, tidak lagi keluar. Maka dia pun mandi sesuai dengan apa yang biasanya dialami. Dia mandi. Kemudian dia sholat asar. Setelah sholat asar, nah, maka suami menginginkan. Boleh enggak setelah sholat asar menginginkan? Hah? Boleh enggak? Benar loh. Setelah sholat asar. Nah, boleh enggak? Boleh, enggak siang, enggak pagi, enggak sore, enggak malam, boleh. Baik. Baik. Suami menghendaki setelah berhubungan badan, ya, mau mandi junub, ternyata darahnya keluar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam bab ini bisa jadi terjadi karena kecerobohan si istri. Kecerobohan si istri dalam menetapkan saya sudah suci. Perlu diketahui suci itu bisa diketahui dengan 2 cara. Salah satu dari kedua ini jika sudah nampak ada, maka berarti dia sudah suci. Yang pertama, al-qussah al-baydha. Jika sudah keluar cairan yang putih. Ini keluarnya ibu-ibu biasanya tahu, benar-benar usai habisnya darah haid, keluar qussah baydha. Dan tidak akan keluar kecuali haidnya habis. Maka ini sebagai tanda jika didapati ini berarti suci. Kalau itu tidak didapati, maka cara yang kedua kata para ulama adalah dengan dia cek sendiri, dimasukkan segumpal kapas atau secari kain yang bersih, yang steril, yang higienis ke dalam farjinya. Kemudian dia ambil kembali dan nyata bahwa secari kapas atau secari kain yang bersih tadi itu kering, tidak ada sedikit pun tanda-tanda darah, maka berarti dia sudah suci. Apabila demikian, maka dia mandi. Apabila demikian dia mandi untuk apa? Suci dari haid. Bisa jadi istri ini belum, dia ceroboh, buktinya masih waktu sore. Memang dia itu biasanya sore, tetapi sore kan tidak bisa ditentukan. Sore menjelang maghrib kah? Apakah sore setelah asar awal kah? Ini tidak boleh ceroboh. Maka dipastikan dia itu benar-benar sudah suci dengan salah satu dari 2 cara tersebut. Kalau ada kecerobohan seperti ini, maka berarti
Dia dihukumi menggauli istri di saat dia sedang haid. Dia harus membayar kafarah. Ada apa? Kafarahnya. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian seandainya tidak demikian, biasanya haidnya itu 7 hari. Ini masuk hari kelima. Ketika hari kelima mau usai, kering. Sudah dicek dengan seperti cara tadi, kering, menunjukkan dia sudah suci. Maka mandi. Begitu mandi, suami pulang kerja, kaget. Loh, ini baru hari kesekian, kok sudah sholat maghrib? Rezeki. Setelah tanda tanya, akhirnya apa? Rezeki. Dipercepat, kan gitu. Maka malamnya pun suami menginginkan, karena istri sudah yakin dirinya juga sudah suci. Sudah dicek tadi benar-benar kering, berarti sudah suci, dia sudah mandi. Nah, maka dia berhubungan badan. Nah, mandi, tidur. Nah, setelah subuh bangun malam itu bangun. Kemudian sholat witir, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat subuh. Besok siangnya, sore-sore keluar lagi darah haidnya. Hari keberapa? Ke-6 akhir keluar lagi. Nah, maka bagaimana yang tadi tentang sholatnya, tentang berhubungan badannya? Maka ini kasus seperti ini para ulama menyebutkan tidak mengapa, karena tidak ada kecerobohan. Dia sudah benar-benar dicek bahwa dirinya sudah suci. Lalu kok keluar lagi di hari ke-6 akhir, maka di saat itu dia dihukumi dirinya sedang haid lagi, karena keluarnya darah masih di masa kebiasaan dia haid. Biasanya berapa hari tadi? 7 hari. Hari ke-6 itu masih dari kebiasaan dia haid. Tunggu sampai hari ke-7 masih keluar. Hari ke-7 akhir suci. Benar-benar bahwa dia adalah masih dalam keadaan haidnya seperti biasa. Berapa tadi? 7 hari. Tetapi di jeda ada 1 hari di tengah-tengahnya. Nah, maka itu tidak mengapa. Sholat yang dilakukan juga sah, berhubungan badannya juga tidak mengapa. Karena apa tadi? Tidak ada kecerobohan. Nah, jadi berbeda. Demikian wallahu ta'ala a'la wa a'lam.